Hai semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Nah, seperti apa logaritma itu? Kita sama-sama coba bahas konsepnya. Konsep logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih dari 0, A kurang dari 1, atau A lebih dari 1 atau B lebih dari 0, maka berlaku A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A berpangkat C. Oke. Dari konsep ini kita bisa ketahui bahwa ternyata logaritma A log B ini sangat berkaitan erat dengan bentuk pangkat, yaitu B sama dengan A berpangkat C. Nah, kita telusuri lagi, ternyata di mana A ini merupakan bilangan pokok atau basis dari logaritma, bilangan dasar. B adalah numerus, numerus itu artinya hasil perhitungan, dan C adalah hasil logaritma itu sendiri. Nah, pada bentuk eksponen, C itu merupakan bilangan pangkatnya. Oke, baik. Nah, seperti apa hubungan antara eksponen sama logaritma? Kita perhatikan pada tabel. Di tabel pertama, kolom pertama, dinyatakan bahwa 2 berpangkat 5 bisa ditulis dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 32 sama dengan 5. Kita lihat perbedaannya adalah di mana 5 yang berlaku sebagai pangkat di sini menjadi hasil dari bentuk logaritma. Kemudian pada baris kedua, 3 pangkat 2 sama dengan 9 dalam bentuk logaritma ditulis sebagai 3 log 9 sama dengan 2. Lagi-lagi 2 sebagai pangkat di sini berubah menjadi hasil pada bentuk bilangan logaritma. Dan seterusnya sampai pada 7 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga dalam bentuk logaritma 7 log 1 sama dengan 0. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat kesimpulan ternyata bentuk logaritma itu digunakan untuk mencari pangkat, ya. Digunakan untuk mencari pangkat dari suatu bilangan eksponen. Sehingga pernyataan seperti 2 log 32 itu kita bisa membuat dengan kalimat sederhana. 2 log 32 artinya 2 ini berpangkat berapakah yang hasilnya 32. Dan kita semua tahu bahwa 2 itu harus berpangkat 5 supaya menghasilkan 32. Nah, pangkat itu yang menjadi jawabannya, sehingga 2 log 32 sama dengan 5. Dengan demikian kita bisa menuliskan bentuk A log B. A log B ini bisa berarti A pangkat berapakah? Ya. A pangkat berapa yang menghasilkan B? Ya. Jika A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Ya. Begitulah sekilas berkaitan dengan konsep logaritma. Nah, mari kita mengenal sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Kita perhatikan sifat-sifat logaritma. Untuk sifat yang pertama, di mana A log A sama dengan 1. Kenapa A log A sama dengan 1? Ya, kita berangkat dari kesimpulan kita tadi. A log A berarti A pangkat berapakah yang hasilnya 1. Ya, hal itu terjadi karena ketika A berpangkat 1 sama dengan A. Oke. Contoh soalnya, jika Pak menggunakan sembarang bilangan 2 log 2, jawabannya langsung 1. Atau trik cepatnya, selagi atas dan bawah sama, jawabannya 1. Kemudian untuk sifat kedua, A log 1 sama dengan 0. Hal ini terjadi karena A berpangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, jika saya punya 1000 log 1 pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena 1000 berpangkat 0 jawabannya sama dengan 1. Begitu pula jika saya punya 1 juta log 1 pasti sama dengan 0. Setiap bilangannya log 1 pasti nilainya sama dengan 0. Oke. Untuk sifat yang ketiga, A log A berpangkat N, jawabannya pasti N.
Nah adik-adik, untuk sifat ini sebenarnya kita lihat baik-baik. A log A berpangkat N. A dengan A ini bisa dicoret. 1 kali N jawabannya N. Nah untuk lebih memahaminya coba kita buat contoh soal. Kita buat saja 3 log 9 ya. 3 log 9 bisa kita rubah menjadi 3 log 3 pangkat 2. Nah sudah mirip kan, A log A berpangkat N, di mana A nya adalah 3 itu sendiri dan N nya sama dengan 2. Jawabannya sudah pasti 2. Kenapa? Karena berdasarkan sifat A log A sama dengan N, maka 3 log 3 berpangkat 2 sama dengan 2. Atau bisa kita pakai sistem coret, 3 log 3 itu sudah pasti 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Berikutnya sifat keempat. Sifat keempat menyatakan bahwa A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Nah untuk sifat keempat ini adik-adik mohon perhatikan keunikannya, di mana A log B tambah kembali A log C. Jadi mereka memiliki bilangan dasar yang sama-sama A. Kemudian bentuknya adalah penjumlahan. Selagi dia dijumlahkan, maka bentuk ini bisa kita rubah menjadi perkalian. Contoh, jika kita punya 2 log 8 tambah 2 log 4. Kita bisa perhatikan bahwa di sini bilangan dasarnya sama-sama 2. 2, 2. Dengan operasi tambah, maka bentuk ini mirip dengan sifat keempat, yang mana A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Maka bisa kita menuliskannya sebagai 2 log B nya itu 8 kali 4, sehingga 2 log 8 kali 4 32. Nah 2 log 32 artinya 2 pangkat berapakah yang hasilnya 32? Setahu kita 2 berpangkat 5. Oke, jawabannya jadi 2 log 32 sama dengan 5. Kalau adik-adik masih kurang paham, langkah ini juga bisa kita selesaikan dengan cara yang berikutnya, yaitu 2 log 32 bisa kita ubah menjadi 2 log 32 bisa ditulis sebagai 2 pangkat 5. Nah mirip kayak sifat yang sebelumnya tadi, 3 tadi. Jika A log A, 2 log 2 bisa dicoret, jawabannya langsung 5. Ini sama saja ya jawabannya. Oke, begitu pula dengan sifat keempat. Masih dengan bentuk yang sama, A log B kurang A log C. Nah masih sama-sama A, masih sama-sama A dengan menggunakan tanda kurang. Kalau tanda kurang, maka bentuknya menjadi pembagian A log B bagi C. Contohnya, kita memakai soal yang sama. 2 log 8 ditambah dengan dikurang dengan 2 log 4 ya. Bentuk ini mirip dengan sifat kelima, di mana menggunakan tanda pengurangan, bilangan dasarnya sama-sama 2. Sehingga kita bisa tulis 2 log 8 bagi 4. Jawabannya 2 log 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga 2 log 2, 1. Seperti itu ya adik-adik.